Halo guys, jumpa lagi di channel Bayi Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Pasti sehat selalu ya guys. Hari ini kita mau membahas, tapi bukan kura-kura ya guys. Kita mau membahas gimana kita bisa menjaga kualitas air untuk kura-kura air kita guys. Yang perlu kalian ketahui, untuk menjaga kualitas air untuk kura-kura air sangat penting sekali guys. Kenapa? Karena kura-kura air sering sekali untuk minum guys, untuk menjaga keseimbangannya dia dan untuk menjaga kadar air di dalam tubuhnya guys. Untuk kura-kura air memang berbeda jauh dengan kura-kura darat ya guys. Jadi kalau kura-kura air, kulitnya kura-kura air itu lebih tipis dan lebih lembab dari kura-kura darat. Jadi kalau kura-kura darat itu sangat tebal sekali dan bahkan bersisik yang sangat tebal untuk menjaga kualitas atau kelembapan dia. Tapi kalau kura-kura air, karena kulitnya tipis guys, itu kita harus dia harus membutuhkan air lebih banyak daripada kura-kura darat. Jika kalian tidak bisa menjaga kualitas air, akan berdampak yang sangat buruk bagi kura-kura air. Dampak buruknya seperti timbul penyakit dan bisa juga kura-kura air kalian mengalami keracunan guys. Akibat dari penyakit dan keracunan bisa juga menimbulkan nafsu makan yang kurang, sehingga metabolismenya kurang baik juga, sehingga kura-kura kalian tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa juga kura-kura kalian mati guys. Maka dari itu channel Bayi Japra akan memberikan tips buat kalian gimana caranya kita bisa merawat air dengan yang terbaik guys. Langsung aja kita bahas tips yang pertama untuk menjaga kualitas air kura-kura kita guys. Yang pertama, pemberian pakan pelet kalian guys. Untuk pemberian pakan pelet, kalian juga jangan berikan kura-kura air kalian yang sangat-sangat berlebihan guys. Jadi pemberian pakan pelet itu guys harus berhati-hati, jangan memberikan pelet kura-kura air terlalu berlebihan. Jadi berikan secukupnya, karena memang setiap kura-kura itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang agresif dalam makan, ada juga yang malu-malu nunggu temannya kenyang dulu baru dia makan. Jadi kalau memberikan pakan, jika kalian memberikan sedikit habis, sedikit lagi diberikan habis, ketika diberikan selanjutnya ada sisa sedikit. Nah, sisa sedikitnya itu bisa diberikan pada saat kura-kura yang tidak agresif tadi. Nah, kalau sudah sisanya terlalu banyak, kalian bisa ambil guys. Jangan sampai ditinggalkan di dalam kolam, karena itu akan menimbulkan pembusukan, membuat kualitas air kalian menjadi buruk guys. Yang kedua, pemberian pakan udang guys. Memang di kura-kura air untuk meningkatkan nutrisi kita harus memberikan udang segar ya guys. Jadi pemberian udang itu bisa kalian sesuaikan dengan pakan atau ritme yang kalian butuhkan, yang kalian berikan kepada kura-kura kalian sesuai dengan kebutuhannya guys. Bahkan ada yang diberikan 1 minggu 1 kali, ada yang diberikan 3 minggu sekali, bahkan ada yang 1 bulan 1 kali dikarenakan tubuhnya sudah obes guys. Nah, untuk pemberian pakan udang kita harus mengupas dulu ya guys. Jadi kepalanya dikupas, terus dibersihkan, air mengalir untuk membuang kotoran yang ada dalam udang tersebut. Nah, ketika dibuang kepalanya, kakinya pun bisa kalian potong, atau kaki bagian depannya itu kalian bisa berikan kepada kura-kura. Nah, untuk bagian badannya udang ini guys, kalian bisa lepas kulitnya, dan kulitnya kalian buang, jangan kalian berikan. Lalu kalian potong kecil-kecil sesuai dengan lebar mulut kura-kura air kalian guys. Kenapa harus disesuaikan dengan lebar mulut kura-kura kalian? Karena apa? Jika terlalu besar, kadang-kadang kura-kura itu akan mencabik-cabik makanannya. Nah, efek dari cabikan itu akan menimbulkan pembusukan bagi kualitas air guys. Nah, itu sangat berpengaruh sekali, karena udang itu mempunyai kadar protein tinggi, sehingga pembusukannya itu akan lebih cepat di air guys. Jadi hati-hati banget, makanya potong sesuai dengan mulut sehingga kura-kura tidak sempat mencabik-cabik si udang ini guys. Dan pemberian pakannya guys itu juga harus diperhatikan. Jika kalian ngasihnya satu persatu dengan disuap itu lebih bagus. Karena apa? Tidak ada makanan yang tersisa di dalam air. Jika kalian memberikan secara biar cepat mungkin ya, jadi diberikan langsung banyak seperti itu boleh, tapi kalian harus perhatikan jika udang masih ada yang tersisa di dalam air, kalian harus segera ambil, karena itu
sangat berbahaya dan mempengaruhi kualitas air kalian guys. Ingat ya guys, hati-hati dengan pakan udang karena mudah sekali pakan udang ini menjadi busuk dan sangat berbahaya sekali di kualitas air kita guys. Untuk yang ketiga guys, kita mengganti air secara berkala. Untuk menjaga kualitas air kita harus mengganti air secara berkala ya guys. Jadi ada dua macam dari air, ada air PDAM sama air sumur. Itu bisa kalian berikan langsung untuk menjaga kualitas air ini terus terganti sehingga air bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya guys. Nah, untuk penggantian air kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan populasi kalian ya guys. Bisa seminggu satu kali, bisa 2 minggu satu kali, bahkan bisa 3 bulan satu kali tergantung filtrasi kalian dan jumlah air dan jumlah populasi kalian guys. Nah, itu bisa kalian ketahui dengan kalian bisa memperhatikan gimana kualitas air itu yang harus diganti atau seperti apa. Biasanya guys, rata-rata air yang diganti itu cenderung agak mulai keruh. Keruh itu ada macam-macam ya, keruh kotor sama keruh yang coklat, efek dari bakteri. Ya itu kalian bisa bedakan. Kalau benar-benar keruh kotor dan benar-benar ada bau yang tidak enak, nah itu artinya kualitas air kalian harus segera diganti total. Tapi kalau misalnya masih baik, ya bisa kalian ganti, atau bahkan jika kalian mempunyai kolam yang besar itu bisa kalian ganti 1/4 atau setengahnya guys. Jadi tidak semua diganti, tapi dengan catatan ya kualitas filtrasi kalian bagus banget. Yang keempat adalah filtrasinya guys. Untuk filtrasi kurang air memang tidak seharus bagus seperti filtrasi koi ya guys. Tapi jika kalian ingin menjaga kualitas air kalian yang sangat-sangat baik untuk kesehatan kura kalian, memang harus kita rupakan filtrasinya seperti filtrasi ikan koi guys. Nah, filtrasinya itu adalah yang pertama saringan seperti kapas di bagian atas, selanjutnya ada batu-batuan atau mungkin seperti biobol atau biobreed yang bisa menumbuhkan bakteri-bakteri positif yang bisa membuat amoniak itu kan bisa dihilangkan oleh bakteri-bakteri positif itu ya guys. Dan selanjutnya juga ada namanya seperti karang jahe yang bisa mempertahankan atau menstabilkan pH air juga guys. Ketika filtrasi ini sudah bagus seperti filtrasi koi, dia akan membentuk kualitas air dari bakteri-bakteri ini sehingga kualitas air bisa terjaga lebih lama dan kalian tidak perlu ganti-ganti air terlalu sering guys. Tapi tetap ya guys, untuk saringannya jangan lupa kita cuci yang bagian kapasnya. Paling bagus memang seminggu 2 kali, tapi kalau kalian tidak sempat maksimal seminggu sekali guys. Kalian harus cuci itu kapas supaya kotoran-kotoran besarnya sudah hilang dan bakterinya, jumlah bakterinya bisa mengurai sesuai dengan kapasitas airnya guys. Yang kelima adalah cairan nitrobakter guys. Jadi untuk membuat bakteri positif di dalam air kita harus berikan namanya cairan nitrobakter guys. Biasanya orang kalau di akuarium itu bakteri starter ya, atau mungkin bakteri-bakteri positif yang bisa kita berikan seperti yang paling murah itu EM4 guys. Saya di rumah pakai EM4 karena EM4 itu cukup terjangkau harganya dan bahkan kita bisa berikan dengan jumlah kolam yang debit air yang cukup banyak guys. Untuk pemberian cairan nitrobakter ini kalian juga harus hati-hati ya guys, jangan sampai lengah. Karena bakteri itu sangat sensitif sekali dengan kimia ya guys. Biasanya orang itu lalai. Lalainya apa? Ketika dia mengisi kolam dengan air PDAM yang kadar kaporitnya tinggi, langsung diberikan cairan nitrobakter guys. Cairan nitrobakter itu bakteri itu akan mati karena masih terkandung kaporit. Untuk menghilangkan kaporit atau kadar kimia di dalam air PDAM, biasanya kita diamkan atau ketika kita berikan kepada kura-kura, besoknya atau 2 hari setelah itu baru kita berikan cairan nitrobakter sehingga bakterinya itu bisa berkembang dan hidup terus guys. Hati-hati guys, jangan sampai lengah. Ini hal sepele tapi kalian harus perhatikan guys. Oh ya guys, ada yang lupa, jika kalian ingin menjaga bakteri supaya tetap hidup, kita harus memberikan oksigen lebih kepada air. Jadi kita bisa berikan seperti aliran air yang ada di filtrasi yang kemericik itu bisa meningkatkan kadar oksigen sehingga bakteri di dalam air bagus dan sehat guys. Dan kita bisa berikan tidak harus 24 jam, bisa mungkin 7 jam atau 5 jam itu sudah cukup untuk meningkatkan kualitas air dari oksigennya guys untuk pertumbuhan si bakterinya. Dan bakteri ini guys itu akan berkembang cepat karena bakteri positif akan merubah jadi nitrit menjadi nitrat sehingga makanan-makanan sisa atau kotoran-kotoran itu bisa dia makan oleh bakteri sehingga bakteri itu bisa berkembang dengan baik. Satu lagi untuk menjaga bakteri ini cepat
cepat berkembang dan hidup dengan sehat guys, itu kita harus menjaga suhunya guys. Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Yang keenam adalah daun ketapang guys. Jika kalian berikan ketapang atau cairan ekstra ketapang, kalian bisa menjaga kualitas air terutama pada pH air guys. Sehingga pertumbuhan bakteri negatifnya pun akan terjaga, tidak terlalu berkembang dengan baik. Bakteri positifnya itu akan lebih baik, lebih banyak. Yang ketujuh guys, yaitu adalah garam akuarium. Untuk pemberian garam akuarium, kalian juga harus perhatikan jenis kura-kura kita guys. Kenapa? Karena kura-kura kita ada yang suka hidup di sungai, ada juga yang hidup di air payau guys. Contohnya DBT. DBT itu suka banget di kehidupan air payau. Nah, ketika kita sudah menyesuaikan jenis kura-kura pada habitat aslinya guys, kita juga memberikan garam akuarium ini menyesuaikan dengan habitat aslinya. Jika kita berikan kepada kura-kura air tawar atau hidup di sungai, kita hanya berikan satu sendok teh per 5 liter airnya, mungkin sekitar segitu guys. Karena untuk menjaga supaya bakteri negatif itu tidak berkembang dan jamur juga guys. Itu menjaga sekali. Dan jika kalian di air payau, kalian bisa berikan lebih banyak sesuai dengan salinitasnya ya guys. Tapi itu bisa kalian rubah adaptasinya juga sih untuk mengurangi kadar garamnya, tapi tetap kalian berikan kadar garam lebih tinggi dari kura-kura jenis air tawar. Dan yang perlu kalian perhatikan guys, jangan sampai kalian lupa bahwa ketika penggantian air harus berikan garam kembali ya. Jadi garam itu sudah terurai dengan terbuang, jadi kalian berikan ulang pada saat pemberian air atau penggantian air. Yang kedelapan adalah populasinya guys. Yang kedelapan, kita membahas populasi kura air kita guys. Ini terkadang juga lengah karena populasi yang cukup tinggi dengan kandang yang cukup sempit, bahkan air yang cukup sedikit, itu bisa membuat kura-kura kalian gampang stres dan juga membuat kualitas air kalian menjadi lebih cepat buruk guys. Karena apa? Jika populasi tinggi, maka kura-kura membuang kotorannya pun makin banyak, sehingga mempercepat air kalian lebih mudah kotor. Nah, untuk menjaga itu, kalian bisa, kalau populasi kalian, mungkin ruang kalian tidak terlalu lebar, di dalam bak itu populasinya tinggi, kalian bisa sering mengganti air guys. Tapi jika kalian tidak mau sering mengganti air, ya otomatis kalian harus membesarkan wadahnya dan memberikan air lebih banyak lagi. Tapi jangan lupa daratannya ya guys, jangan lupa daratannya harus kalian berikan juga. Yang kesembilan, yang terakhir adalah suhu air. Untuk menjaga kualitas air dengan baik, kita juga harus memperhatikan suhu air kita guys. Nah, suhu yang seperti apa? Jadi jangan terlalu panas karena juga bisa membunuh bakteri, bahkan membuat kura-kura air kita jadi lebih cepat stres. Bahkan kita juga jangan terlalu suhu yang terlalu dingin guys, karena jika suhu yang terlalu dingin itu bisa membuat kura-kura kalian gampang sakit. Kalian harus sesuaikan suhu yang normal antara 26 derajat atau sampai maksimal 32 derajat. Itu bisa kalian perhatikan, atau bahkan kalian bisa mempertahankan suhu itu dengan heater ya guys. Tapi jika di outdoor kalian bisa sesuaikan juga, yang penting ada panas juga dan juga ada panas dinginnya juga, tapi tidak terlalu berlebihan. Oke guys, itu tadi pembahasan singkat tentang perawatan kualitas air bagi kura-kura air kalian guys. Jika kalian ada masukan atau kurang pas tentang pembahasan ini, bisa ketik di kolom komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar bikin videonya makin semangat lagi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobiku, salam sehat, hewanku. Goodbye guys.